Apa yang membuat seseorang membunuh orang yang dicintainya? Analisis psikologi iman Kristen. Pernahkah Anda melihat sebuah keluarga yang tampak sempurna dari luar, namun menyimpan tragedi mengerikan di dalamnya? Bagaimana mungkin seseorang yang terlihat begitu mencintai, tega melakukan pembunuhan terhadap orang-orang terdekatnya? Ini bukan sekadar kehilangan akal sesaat, melainkan cerminan dari masalah jiwa yang sangat dalam. Video ini dibuat bukan untuk menghakimi siapapun. Tujuan kami adalah untuk memahami kompleksitas di balik tindakan yang tak terbayangkan ini. Analisis yang kami sajikan didasarkan pada informasi publik, penelitian psikologis, dan prinsip-prinsip iman Kristen. Tujuan utama video ini adalah untuk memberikan edukasi, memicu refleksi diri, dan memberikan peringatan agar kita semua lebih waspada terhadap kesehatan mental dan rohani. Kami berharap video ini dapat menjadi titik awal untuk percakapan yang lebih mendalam tentang luka batin dan dampaknya. Mari kita lihat kasus Chris Watts, sebuah tragedi yang membuka mata kita. Ia membunuh istrinya, Shannon, yang sedang hamil, dan kedua putrinya yang masih kecil, Bella dan Celeste. Motifnya? Ia ingin memulai hidup baru dengan selingkuhannya. Kasus ini sangat mengejutkan karena Chris Watts tampak seperti pria normal, seorang ayah yang penyayang. Namun, di balik topeng itu, tersembunyi masalah yang jauh lebih kompleks. Tragedi seperti ini sayangnya tidak hanya terjadi di luar negeri. Di Indonesia, kita juga sering mendengar kasus serupa. Seorang pria membunuh istrinya karena masalah keuangan yang menumpuk. Seorang ibu mengakhiri hidup anak-anaknya karena depresi yang tak tertahankan. Kasus-kasus ini adalah pengingat bahwa masalah mental dan emosional bisa berujung pada tindakan yang mengerikan. Faktor-faktor psikologis forensik apa yang mungkin berperan dalam kasus seperti ini? Salah satunya adalah narsisme tersembunyi. Orang dengan narsisme tersembunyi sangat sensitif terhadap penolakan dan kegagalan. Mereka mungkin tampak rendah hati, tetapi di dalam hati mereka sangat rapuh dan membutuhkan validasi dari orang lain. Gangguan kepribadian ambang, borderline, juga bisa menjadi faktor. Orang dengan gangguan ini seringkali memiliki pandangan dunia yang hitam putih. Mereka bisa sangat mencintai seseorang pada satu waktu, dan membencinya pada waktu yang lain. Emosi mereka sangat intens dan sulit dikendalikan. Depresi berat yang tidak terdiagnosis juga bisa menjadi pemicu. Perasaan tidak berdaya, putus asa, dan dorongan destruktif bisa mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tak terbayangkan. Penting untuk diingat bahwa depresi adalah penyakit yang serius dan membutuhkan penanganan profesional. Emotional disconnection atau kehilangan empati juga berperan penting. Ketika seseorang kehilangan kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain, mereka menjadi lebih rentan untuk melakukan kekerasan. Mereka tidak lagi melihat korban sebagai manusia, melainkan sebagai objek yang menghalangi tujuan mereka. Luka masa lalu dan trauma yang tidak diobati memainkan peran penting dalam membentuk perilaku seseorang. Pengalaman kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, atau penolakan emosional sejak kecil dapat meninggalkan bekas yang mendalam. Luka-luka ini bisa memicu perilaku kekerasan di kemudian hari. Trauma yang tidak diolah dapat mengubah cara otak berfungsi. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatur emosi, mengendalikan impuls, dan membangun hubungan yang sehat. Trauma juga dapat meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami masalah kesehatan mental lainnya, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca trauma, PTSD. Namun, mengapa ada orang dengan luka batin yang memilih kekerasan, sementara yang lain tidak? Apa yang membedakan mereka? Pertanyaan ini sangat penting untuk kita renungkan. Faktor-faktor seperti dukungan sosial, kemampuan mengatasi masalah, dan keyakinan spiritual dapat memainkan peran penting dalam menentukan bagaimana seseorang merespons trauma. Dari sudut pandang iman Kristen, dosa adalah kondisi hati yang terpisah dari Allah. Ketika hati kita hidup dalam kegelapan batin, ia dapat menjadi tempat lahirnya kejahatan. Roma pukul 1:21 mengatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Kejahatan seringkali lahir dari pilihan-pilihan kecil yang mengabaikan kebenaran. Ketika kita terus-menerus memilih untuk mengikuti keinginan daging kita daripada mengikuti kehendak Allah, kita membuka diri terhadap pengaruh jahat. Kita membiarkan kegelapan merayap masuk ke dalam hati kita. Matius pukul 15:19 mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan,
percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa pembunuhan adalah hasil dari hati yang terkontaminasi oleh dosa dan keputusasaan. Ketika kita menjauh dari kasih Allah, luka batin kita menjadi semakin dalam. Kita kehilangan harapan dan merasa sendirian dalam penderitaan kita. Iblis dapat memanfaatkan situasi ini untuk menanamkan kebohongan dan mendorong kita untuk melakukan tindakan kekerasan. Pelajaran penting yang bisa kita petik dari tragedi ini adalah pentingnya menjaga kesehatan mental dan rohani. Luka batin harus dihadapi, bukan disembunyikan. Kita harus mencari bantuan profesional jika kita merasa kesulitan untuk mengatasi trauma atau masalah emosional lainnya. Manusia dapat menemukan terang melalui pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Kasih Allah dapat menyembuhkan luka-luka kita dan memberikan kita kekuatan untuk mengatasi tantangan hidup. Gereja, komunitas, dan keluarga harus menjadi tempat yang aman untuk berbagi berkat, luka, dan dosa. Kita harus saling mendukung dan menguatkan dalam perjalanan iman kita. Kami mengajak Anda untuk menyimpan dan membagikan video ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Tuliskan komentar di bawah ini tentang peran luka batin dalam perilaku kekerasan. Bagaimana menurut Anda orang percaya harus merespons tragedi seperti ini? Ingatlah, memahami bukan berarti membenarkan. Dengan memahami akar masalahnya, kita dapat mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Mari kita bersama-sama menciptakan dunia yang lebih baik, di mana setiap orang merasa dicintai, dihargai, dan didukung. Jangan biarkan luka batin merenggut nyawa orang-orang yang kita cintai. Cari pertolongan, berikan pertolongan, dan selalu ingat bahwa ada harapan.